Resesi menjadi momok menakutkan yang kini mengincar berbagai negara di dunia. Awalnya tak ada yang pernah menyangka bahwa ekonomi dunia dapat ditarik ke zona minus hanya karena masalah kesehatan. Namun virus COVID-19 telah berhasil melakukannya. Dan kini saat Indonesia menjadi salah satu negara yang berjuang untuk jauh dari resesi, toh pemerintah akhirnya harus mengakui resesi tak terhindarkan. Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini. Yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2. Forecast terbaru kita pada bulan September untuk tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6. Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat yang kita upayakan untuk bisa mendekati 0 atau positif. Kementerian Keuangan telah merevisi prediksi ekonomi di kuartal 3 2020 menjadi lebih pesimistis. Tidak ada harapan tumbuh di Juni hingga September, meskipun saat itu tanah air telah menerapkan new normal. Bahkan negatif teritori pada kuartal 3 akan berlangsung hingga kuartal keempat, meski pemerintah berusaha menunjukkan nada optimistis dengan mengusahakan angkanya mendekati 0. Tapi kenyataannya Indonesia masuk ke jurang resesi semakin tidak terelakkan. Pasalnya, Indonesia telah menorehkan angka negatif di kuartal 2. Dengan catatan minus di kuartal 3, Indonesia secara resmi tak mampu mempertahankan laju ekonominya. Kementerian Keuangan merinci hanya konsumsi pemerintah yang mampu bertumbuh positif pada kuartal ketiga 2020. Hal itu seiring dengan percepatan program belanja pemerintah. Sementara konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor harus mengalami kontraksi. Tak mengherankan bila akhirnya Kementerian Keuangan juga merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi pada 2020. Dari sebelumnya minus 1,1 hingga 0,2% menjadi minus 1,7% hingga minus 0,6%. Sementara untuk 2021, diproyeksi mampu tumbuh 4,5 hingga 5,5%. Jika diukur secara full year, maka torehan negatif tidak akan terhindarkan dan akan menjadi yang pertama kembali terjadi sejak krisis 1998. For Indonesia in particular, we expect a 1% contraction this year, and we do expect that the base effects of this year will prop the 2021 growth. Encouragingly, the government has bought fiscal space by raising its statutory limit, or rather relaxing its statutory limit for the next couple of years. That means there could be more fiscal stimulus that could be put into place. The central bank remains focused on ensuring that the policy rate borrowing costs remain low and transmission happens. At the same time, banks have been also asked to go through a restructuring exercise. So given a few more years of window to make sure that households as well as businesses can recover from this economic shock. Perhitungan pemerintah seakan memenuhi takdir yang sudah dibaca oleh sejumlah lembaga ekonomi dunia. Menjadi kenyataan pahit yang harus diterima karena terpampang jelas di depan mata. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 paling buruk dikemukakan oleh OECD. Lembaga ini memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2020 terkontraksi hingga minus 3,3%. Sedangkan World Bank memproyeksi paling optimistis, ekonomi Indonesia 2020 mampu bertahan pada 0%. Sementara itu, ada suara sumbang yang menyebut munculnya resiko depresi seiring dengan ekonomi Asia dan global yang tidak menentu. Salah satunya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Jadi, mitigasi terhadap upaya pengangguran agar korporasi baik usaha kecil maupun menengah maupun besar tidak melakukan PHK, itu insentifnya bisa diberikan. Nah, beberapa hal yang bisa digeser terlebih dahulu itu mungkin diperlukan saat ini. Jadi bantuan produktif bagi korporasi itu menurut saya sesuatu yang layak untuk bisa dipikirkan mulai sekarang. Karena jangan sampai pengangguran makin banyak dan itu akan memicu kepada ketimpangan dan kemiskinan. Depresi seperti yang tadi
prediksi itu akan menjadi mudah tercapai bila itu benar-benar terjadi. Resesi ekonomi yang berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik bisa menggiring Indonesia pada jurang depresi yang lebih menakutkan. Tak heran bila upaya Indonesia untuk keluar dari tekanan ekonomi menjadi jalan terjal yang harus ditempuh. Adalah pekerjaan kita bersama untuk keluar dari jerat buruk pengaruh COVID-19. Upaya sederhana dalam mematuhi protokol kesehatan bisa jadi jalan menekan angka penyebaran sehingga ekonomi bisa kembali bergeliat. Tim Liputan CNBC Indonesia.